Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Adelia, Hadir Bu. Umi, Hadir Bu. Zunun, Hadir Bu. Laili. Sakit. Laili sakit? Iya. Berarti hari ini yang tidak masuk Laili saja ya? Iya Bu. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Kalimat tanggapan dan kalimat saran. Siapa yang masih ingat mengapa kita perlu belajar tentang kalimat tanggapan dan kalimat saran? Karena orang-orang ataupun diri kita sendiri itu tetap butuh saran ataupun masukan dari orang lain. Oke, benar sekali Mbak Zunun masih ingat. Jadi kita perlu mempelajari kalimat tanggapan dan saran itu karena kita sebagai manusia itu juga terkadang masih membutuhkan tanggapan atau masukan dari orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Mengapa kita perlu mempelajari pantun? Kira-kira ada yang tahu? Belum tahu? Oke, jadi kita perlu mempelajari pantun agar kita mampu untuk memilih kata-kata yang memiliki kata-kata yang indah, berirama, dan bermakna sehingga mampu meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Nah, sekarang Ibu tanya kepada anak-anak, menurut kalian jika suatu pesan itu disampaikan dengan kata-kata yang memiliki rima atau irama, apakah lebih mudah diingat? Iya. Lebih mudah diingat kan? Iya. Kira-kira apa nama bentuk sastra yang memiliki rima dan irama tersebut? Puisi. Nah, jadi bentuk sastra yang memiliki rima dan irama itu disebut puisi. Nah, puisi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada puisi lama. Yang kedua ada puisi baru. Dan yang ketiga ada puisi kontemporer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang puisi lama atau yang disebut dengan pantun. Oke, harapannya setelah kalian mempelajari pantun, kalian mampu menguraikan pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan juga macam-macam pantun. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan juga macam-macam pantun. Kalian simak baik-baik dan kalian catat di buku masing-masing ya anak-anak. Iya Bu. Oke, yang pertama adalah pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu karya sastra di Indonesia dan berasal dari Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan yang terikat di dalam penulisannya. Pantun sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat. Jadi pantun itu termasuk ke dalam puisi lama. Bu, izin bertanya. Ya Mbak Adel. Nah, itu kan pantun berasal dari Indonesia ya? Itu berasal dari daerah mana ya, Bu? Oke, jadi pantun itu berasal dari Indonesia dan berkembang di wilayah Nusantara, salah satunya di wilayah Sumatera dan Riau.
Sudah Mbak Des? Sudah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama ada setiap bait terdiri dari 4 baris. Oke, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suratan. Seperti contohnya berakit-rakit ke hulu. Nah, berakit-rakit ke hulu. Ini kira-kira ada berapa suku kata? 8. Oke, yang ketiga, pantun memiliki rima atau sajak dengan pola yang khas. Yang pertama ada ABAB jika baris pertama dan baris ketiga memiliki akhiran yang sama, dan jika baris kedua dan keempat juga memiliki akhiran yang sama. Misal baris pertama dan ketiga belakangnya berbunyi AA. Nah, baris kedua dan ketiga dan keempat memiliki akhiran dengan bunyi ber, maksud seperti itu ya. Yang kedua, AAAA jika seluruh baris pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki akhir bunyi yang sama. Oke, coba kalian baca pantun itu. Jalan-jalan, alangkah serunya, pergi bersama, naik kereta, buanglah sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan kita. Kira-kira sajak dari pantun itu bersajak apa? Karena akhirannya huruf A. Oke, jadi baris pertama dan kedua pada pantun itu disebut sampiran anak-anak, dan baris ketiga dan keempat pada pantun itu disebut isi. Selanjutnya ada macam-macam pantun. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan juga pembelajaran atau didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan yang bijak yang mengajak pembaca atau pendengar untuk berbuat baik. Jadi biasanya pantun nasihat itu untuk mengajak kita kepada kebaikan. Selanjutnya ada pantun agama. Pantun agama ini bertujuan untuk memberikan pesan moral dan didikan yang membahas hubungan manusia dengan penciptanya. Oke, biasanya pantun agama ini berisi agar kita selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan. Ciri khasnya pantun ini terdapat kalimat tanya pada akhir kalimatnya. Jadi kalau pantun teka-teki itu biasanya ada kalimat tanyanya. Selanjutnya ada pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang menggunakan perumpamaan atau ibarat untuk menyampaikan pesan secara tersirat ataupun tidak langsung. Biasanya pantun kiasan ini berisi ibarat, jadi pesan yang belum tersampaikan secara langsung. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama 1, 2, 3. Kelompok pertama 1, 2, 3. Kelompok 2 dan 1, 2, 3. Kelompok 3. Oke. Nanti kalian mengerjakan lembar kerja ya anak-anak. Nah, ini ada pantun yang masih acak urutannya. Nanti kalian susun sesuai dengan sampiran dan isinya ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah bisa? Sudah. Sudah, Bu. Ini diurutkan ya, Mbak Dinda. Ya, Bu. Sudah bisa, Mbak? Sudah, Bu. Sudah bisa. Sudah. Ini diurutkan ya. Iya. Berupa sampiran dan juga isinya. Isi.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan. Sekarang ibu akan mengacak, nanti kelompok yang ibu panggil maju ke depan ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Baca pantun yang pertama. Mentari pagi tampak berseri, burung bernyanyi riang di taman, hormati orang tua setiap hari agar hidup penuh keberkahan. Nah, kira-kira pantun yang dibacakan Mbak Ike tadi sudah sesuai belum antara sampiran dan juga isinya? Sesuai. Oke, kita kasih tepuk keren untuk teman kita yang sudah berani ke depan. Tepuk keren. Keren, keren, keren. Oke, bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, Ibu ada media pembelajaran roda pantun dan juga papan pantun. Nanti kalian maju ke depan untuk memutarkan roda pantun. Nanti kalian kira-kira berhenti pada pantun apa, nanti kalian cari contoh pantunnya dan tempelkan di papan pantun. Oke, sekarang 2 anak saja maju ke depan. Ya, diputar Mbak Adel. Pantun nasihat. Nah, ini kira-kira dicari mana yang contoh pantun nasihat. Ayo Mbak Arum. Pantun hiasan. Ayo dicari mana contoh pantun hiasan. Kembali Bu. Nah, sudah boleh kembali. Oke, pantun nasihat. Ini Mbak Adel memberi contoh. Burung nuri terbang tinggi, Asik. hinggap di ranting pohon kelapa. Sahabat sejati selalu berbagi dalam suka maupun duka. Kira-kira itu sudah termasuk pantun nasihat apa belum anak-anak? Sudah. Sekarang Mbak Arum mendapatkan pantun hiasan. Oke, contohnya mentari pagi memancar sinar, burung berkicau riang sekali. Ilmu itu pelita yang benar, menerangi jalan yang sunyi. Nah, kira-kira itu termasuk pantun kiasan apa belum? Sudah. Karena mengandung kata yang tidak tersirat. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Ciri-ciri pantun. Macam-macam pantun. Tadi ada apa saja? Oke, ciri-ciri pantun tadi ada empat saja. Terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersaja ABAB dan AAAA. Oke, benar sekali. Selanjutnya, apabila pembelajaran hari ini menyenangkan, kalian kasih jempol 2. Apabila pembelajaran hari ini tidak menyenangkan, kalian kasih jempol terbalik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Kalian pelajari di rumah masing-masing ya anak-anak? Ya. Oke. Untuk pengerjaan rumah sudah Ibu kirim di grup wali murid. Nanti kalian kerjakan di rumah semuanya ya. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi